Kalau terjadi ada sekolah yang tidak ikut instruksi pemerintah. Ya kita respon. Pegang ya, Bang, ya? Oh iya Ada dong. kunci nih. Ah, iya. Kembali lagi di channel BD TV yang cacamnian. Guys, kita sedang mau nyinyirin Wali Kota Bengkulu Bang Helmi Hasan dan Wakil Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi. Cacamnya. Cacamnya. Kalau terjadi, saya lihat bukan surat imbauan, tapi surat edaran. Berarti ini keputusan. Iya. Kalau terjadi ada sekolah yang tidak ikut instruksi pemerintah, Ya kita evaluasi, kita tutup dong. tutup sekolah. Iya, kita evaluasi dia. Kalau Izinnya kita cabut. negeri, Negeri ya kepala sekolahnya dong kita ganti. kepala sekolahnya diganti. Iya. Kepala sekolahnya ganti. Dipindah. Hah? Oknumnya dipindah. Oh tentu. Ada Tentu. pasti. Iya dong. Yakin. Temukan, makanya tolong bantu pemerintah. Temukan faktanya. Kalau aku nemukan itu, Oh kita tindak lanjuti dong. langsung ditindak. Iya, langsung kita tindak. Hari ini ada ketemu, hari ini kita tindak lanjuti. Yakin, Bang? Insya Allah. Karena quick Aku respon. pegang ya, Bang, ya? Oh iya Ada dong. kunci nih. Ah, iya. Oke, Bang, yang swasta tadi, Bang. Nah, ini yang memberatkan. Katanya memberatkan. Sampai 50%. Untuk ini, anggap atau tadi yang kawan ini mau daftar tadi mindahin anaknya diminta 15 juta atau Iya. 18 juta. Anak ini bisa jadi S3 kalau berarti kan. Iya. Semahal itu. Abang menerapkan 50 juta, 50 juta, sorry. 50% potong. Potong. Mereka keberatan. Mau gaji guru, mau gaji ini, mau apa biaya operasional ini dan itu. Dari mana? Satu. Yang kedua, kalau mereka tidak ikut instruksi, bagaimana? Ya, pertama buat surat keberatan boleh ya. Dan kita juga punya rumusnya bagaimana itu bisa ditindaklanjuti. Salah satunya adalah kita ada tuh dana BOS ya. Tinggal alokasi dana BOS yang tadi mungkin kecil untuk guru, begitu itu harus diperbesar melalui dana BOS. Yang kedua, dana BOS kemarin mungkin banyak digunakan untuk fisik, stop dulu fisiknya. Ya kan, kita aja Kota Bengkulu stop fisik. Kita nggak ngebangun, balai kota kita batalkan. Beberapa pembangunan lainnya kita batalkan. Karena memang kondisinya lagi sulit. Begitu. Nah, kebanyakan sekolah juga, ini mereka terlalu kenceng ngebangun gedungnya. Gitu loh. Dan ini bisa dikecilkan biaya gedungnya, ya kan gitu loh. Fokus aja kepada guru. Sehingga guru tidak harus dipotong gajinya. Setidaknya sampai normal COVID. Ya. Iya, sampai normal COVID. Karena kan tidak selama-lamanya. Kan ini kan karena ada pandemi COVID. Dan faktanya memang wali murid sangat susah zaman sekarang. Jangankan wali murid, pemerintah aja susah. Kita ini dipotong 50% APBD kita, daudak kita. Berarti abang udah dipotong duluan. Lah iya, pemerintah loh. DKI itu 60% kehilangan pendapatan. DKI, pemerintah DKI. Gitu. Kalau di tempat lain, swasta nih nggak boleh sama sekali. Nggak boleh sama sekali. Begitu. Sehingga memang ini sungguh-sungguh. Ini lagi kita prihatin. Bukan kita kepengen untuk sekolah, tidak. Ini kondisi lagi pandemi, tolong kita prihatin. Itu maknanya. Bukan kita ingin menutup yayasan, enggak. Yayasan itu senang kok. Semuanya tumbuh tuh bagus, pemerintah bantu kok. Tapi ini lagi pandemi. Ini lagi susah. Nah, kalau lagi susah ya kita prihatin. Prihatin tuh misalnya kalau kemarin mau ngebangun gedung, stop dulu. Tunggulah dulu nih pandemi selesai. Nah, anggaran untuk gedung, untuk segala macam itu bisa kan dipertahankan untuk mempertahankan gaji pegawai. Ya. Saya misalkan TPP ini harus dipotong, nggak usah dipotong, kesian gurunya. Kesian ASN-nya. Kita nggak ada dipotong TPP. DKI 25% TKD-nya dipotong. Kebayang nggak 25% penghasilan ASN dipotong 25%? Ya. Itulah saking parahnya sekarang kondisi itu berakibat kepada keuangan kita. Jadi kemudian minta tolong kepada sekolah, baik negeri maupun swasta, tolong dipahami. Semangatnya bukan ingin menzolimi, ingin membuat susah, bukan. Ini memang terjadi.
wali murid itu banyak yang mengadukan. Kenapa mereka nggak langsung ke yayasan? Mereka itu merasa bagaimana gitu loh. Anaknya di situ. Maka pemerintah, dan ini bukan hanya Kota Bengkulu ya, hampir seluruh pemerintah daerah itu melakukan yang begitu. Hampir seluruh. Nah soal kita yang duluan ya kan, itu kan memang biasa Kota Bengkulu selalu di depan. Bukan iklan itu kan? Kan? Selalu di depan. Selalu terdepan. Insya Allah. Ada bawaan terakhir. Ya mungkin Kanda lah himbauan terakhir ya. Ini Pak Wali yang simpulan nanti. Kurang lebih begini. Kami Pak Wali ini setiap misalkan bertemu dengan masyarakat tanpa segan, tanpa khawatir, silakan catat nomor HP saya, nomor WA saya. Mohon maaf sebagian orang kan risih. Oleh kami pejabat publik dihubungi Pak Wali sampai waktu pas awal-awal pandemi kan ada booming bahwa wali kota Bengkulu se-Indonesia malah soal angsuran kredit, keringan kredit. Pak Wali itu sebenarnya hanya meneruskan perintah presiden. Nah, karena wali kota dan perpanjangan tangan presiden tingkat kota, maka beliau menghimbau. Apa dikata begitu dipublish itu se-Indonesia Iya, Aceh teman-teman. Karena nomor kita publish secara terbuka. Jadi ngubung itu dari Medan, dari Aceh, Salatiga, macam-macam. Luar Bengkulu. Iya. Ya karena kan hampir seluruh manusia di Indonesia ini ada hubungannya dengan kredit. Iya. Ada hubungan dengan kredit. Kadang-kadang spring bed-nya kredit, TV-nya kredit, handphone kredit. Untung suami istri nggak saling kredit. Ya lain di kredit semua. Jadi yang dampur se-Indonesia. Dampak dari terbuka dengan nomor HP, nomor WA. Nah, begitupun misalkan hari ini ketika misalkan kita ada kebijakan langsung, bahkan ke depan itu Pak Wali menghimbau kepada sekolah negeri khususnya agar mencantumkan bahwa sekolah ini tidak menerima pungutan apapun, silakan laporkan ke WA wali kota, wakil wali kota, kadis dan sekdis. Apalagi kan ada orang Yunian Glaida, nah buktikan itu kan. Iya. Nah itu. Lah iya. Iya boleh orang berpersangka ya kan. Sama seperti Rasmi dulu. Kita mau bagi seluruhnya Glaida, ya kan. Faktanya kan terbagi. Bahkan sekarang masih ada stok. Siapa yang nggak kebagian hubungi. Iya. 0811 73 7646. Jadi wajib di sekolah menempelkan tidak ada pungutan. Iya. Iya. Itu. Semakin orang tidak percaya kan semakin bagus. Lah abang ditelepon lagi se-Indonesia. Kenapa? Saking seriusnya itu loh. Jadi kita terbuka dan pemerintah itu dia harus mendengar. Seorang pemimpin itu harus mendengar. Seorang pemimpin itu harus peka dan melihat. Dan tidak boleh pura-pura tuli, pura-pura tidak melihat, pura-pura tidak mendengar. Nah, karena kami diamanahkan, maka wali kota sebagai pemimpin tertinggi mengambil kebijakan ini. Nah, ketika pimpinan sudah, ini kan pemerintah nih, ini pemerintah sudah membuat instruksi, maka kewajiban bagi seluruh warganya mematuhi instruksi itu selama pandemi COVID. Ketika sudah normal nanti tidak masalah, kembali normal. Gitu. Sebagai penutup ada satu cerita. Ada orang bertanya ke saya, orang yayasan, kenapa Pak Wali tidak ngajak kami bicara dulu sebelum buat suratan itu? Di zamannya Khalifah